Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dan interaksi pembelajaran. Strategi model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Model pembelajaran dengan pendekatan masalah sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquire, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang dikaji. Ciri-ciri strategi model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, masalah menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, masalah yang membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif atau bertentangan. Yang keempat, masalah menantang pengetahuan siswa dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait. Yang kelima, menggunakan berbagai tinjauan dalam menganalisis masalah. Yang keenam, belajar dengan cara kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Dan yang terakhir, berusaha menemukan solusi atas masalah yang dikaji. Selanjutnya, prosedur strategi model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Forgatti pada tahun 1997, langkah-langkah PBM sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai masalah. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, mendefinisikan masalah. Keempat, mengidentifikasi masalah. Yang kelima, mengumpulkan data, fakta, dan informasi terkait. Yang keenam, menyusun hipotesis atau dugaan awal atau sementara. Yang ketujuh, mengkaji masalah. 8. Menawarkan alternatif pemecahan atau solusi masalah. 9. Penilaian pembelajaran sesuai masalah yang dikaji. Selanjutnya, syarat-syarat strategi model pembelajaran berbasis masalah. 1. Siswa harus aktif menemukan masalah, mengidentifikasi, menganalisa, dan menemukan solusi atas masalah itu. Yang kedua, siswa harus mampu belajar kreatif, mengkaji masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil rumusan masalahnya, menyusun berbagai pertanyaan, mengumpulkan fakta dan informasi terkait masalah, dan membuat solusinya. Yang keempat, guru mampu menyiapkan pokok masalah yang kontekstual atau aktual untuk dipecahkan siswa. Dan yang kelima, guru berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah. Perbedaan inquiry dengan problem solving. Inquiry menekankan pada masalah tertutup. Jawaban masalah itu sudah diketahui secara tepat oleh guru, tetapi tidak boleh disampaikan pada siswa. Sedangkan problem solving menekankan pada masalah terbuka. Tahu jawaban masalahnya belum diketahui secara pasti oleh guru dan siswa, sehingga memungkinkan berbagai alternatif jawaban atas masalah itu. Selanjutnya, strategi pembelajaran CTL. CTL adalah strategi pembelajaran yang pada keterlibatan siswa secara aktif dengan menemukan dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Karakteristik CTL: 1. Masalah nyata di sekitar siswa. 2. Siswa terlibat dalam observasi secara langsung tentang materi dipelajari di lapangan. Ketiga, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Keempat, kerja dalam kelompok atau individual. Pembelajaran CTL menekankan pada 1. Keaktifan dan keterlibatan langsung siswa dengan materi. Kedua, mendorong siswa dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menerapkan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengalami langsung aksi pembelajaran di lapangan. Yang kelima, observasi masalah yang dipelajari ke lapangan. Langkah pembelajaran CTL, yaitu untuk menyampaikan tujuan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai dari materi.
Yang kedua, membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, melalui observasi siswa aktif mencatat berbagai hal yang ditemukan di lapangan. Yang keempat, di kelas siswa harus mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang kelima, setiap kelompok siswa melaporkan hasil temuannya. Yang keenam, saling mengajukan pertanyaan. Yang ketujuh, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil temuan materi. Dan yang kedelapan, menyusun laporan dari hasil observasi masing-masing kelompok. Strategi cooperative learning, yaitu strategi pembelajaran melalui kerjasama kelompok untuk membahas materi pembelajaran. Syarat-syarat cooperative learning. Yang pertama, ada kelompok dan anggotanya. Yang kedua, kerjasama individu dalam kelompok. Yang ketiga, ada aturan kerjasama dalam kelompok. Yang keempat, ada tujuan belajar yang harus dicapai setiap kelompok. Prosedur cooperative learning, yaitu membentuk kelompok, penjelasan materi oleh guru, menentukan tugas masing-masing kelompok, belajar dalam kelompok masing-masing, presentasi dan tanya jawab antara kelompok, penilaian kelompok, dan yang terakhir pengakuan tim yang paling baik. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.